Nih ya. Di slide kalian ini sudah di e-learning dan juga sudah ada di WhatsApp ya. Jadi nggak perlu dicatat lagi, sudah ada. Jadi ini kita bahas sekarang dari Fourier dengan periode selain 2pi. Karena selama ini yang kita udah hitung itu rumus dari Fourier itu intervalnya 2pi. 2pi satu periode, satu siklus lingkaran penuh kan itu. Nah, bagaimana kadang-kadang fungsi periodik itu gelombangnya terjadi berulang-ulang tapi periodenya tidak 2pi. Tapi dalam detik, ya setiap 2 detik, 3 detik atau berapa. Nah, itu yang nanti kita tinggal konversi aja. Kita lihat ini materinya diambil dari Advanced Engineering Mathematics karangan K.S. Stroud edisi ke-6. Kalau kalian ada buku Castro ya, diterjemahkan oleh Gramedia oleh Erlangga, itu bukan advance-nya, engineering matematiknya ya. Jadi ini yang seri di atasnya lagi. Tapi kayaknya buku ini nggak ada terjemahannya, belum ada. Yang ada itu yang Erlangga ya, itu yang seri yang engineering matematik bukan advance-nya. Oke, ini bahan yang ada Bapak catatkan ini, tuliskan tangan ini adalah diambil dan Bapak terjemahkan dari buku Advanced Engineering Mathematics K.S. Stroud itu ya. Kita lihat sama-sama fungsi periodik dengan periode selain 2pi. Nah, sering kali kita itu dihadapkan pada fungsi periodik yang periodenya bukan 2pi. Misalnya periodenya dari 0 ke T. T misalnya waktu atau apapun ya. Dari 0 sampai T misalnya. Ya, nih. Bisa juga dari min T per 2 hingga plus T per 2. Dan seterusnya. Ya, periodenya bukan 0 ke 2pi. Nah, sekarang kita lihat fungsi dengan periode T. Kalau suatu fungsi y fx terdefinisi dalam range dari min T per 2 hingga T per 2, dan dia memiliki periode berapa? T. Kan dari min T per 2 hingga T per 2 kan panjangnya T ya. Kita bisa mengubahnya ke interval 2pi. Dengan bagaimana? Dengan mengubah satuan dari variabel bebas. Jadi dalam banyak kasus yang melibatkan getaran, osilasi, vibrasi, variabel bebasnya seringkali adalah apa? Waktu. Jadi X-nya menyatakan time. Ya. Dan interval periodiknya dinyatakan oleh T. T besar ya. T besar. Yaitu Ft kecil tambah T besar sama dengan Ft. Ini kan definisi standar daripada fungsi periodik. Kalian lihat grafik ini. Kalau kita mulai starting dari sini, terus bergerak lagi ke sini, ini berapa? 1 periode. Mulai dari A, di sini jadinya berapa? A tambah T. Jadi kalau A-nya di sini 4, lalu di sini 7, berarti 4 tambah berapa? 4 tambah 3, makanya A tambah T. Jadi 7 dia seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, ini seperti ini. Satu periode itu dicapai setelah T detik. Dan frekuensi F, ya, itu banyaknya osilasi per detik. Dari fungsi periodik ini diberikan oleh rumus F sama dengan 1 per T. Ini mungkin kalian catat ya. Di fisika juga sederhana ini ya. F sama dengan 1 per T. Kemudian, nah jika kecepatan angular omega, kecepatan sudut putar revolusi ya, putaran ya. Jika kecepatan angular omega radian per detik adalah sekian radian per detik, didefinisikan oleh kecepatan angular omega itu adalah 2pi kali F. Maka omega itu boleh ditulis menjadi apa? Ya, tinggal pindah-pindah ruas saja. Sehingga omega 2pi per T. Kenapa begitu? Karena T tadi adalah 1 per F dan kebalikannya F adalah 1 per T. Jadi si F ini, frekuensi F ini kita ganti dalam T menjadi 2pi per T. Dan T menjadi berapa?
mencari T-nya 2Pi per omega. Kan gitu. Nah, sama seperti dasar, waktu sama dengan jarak tempuh dibagi kecepatan, kan itu? Jadi 2Pi itu apa? Jarak. 2Pi radian itu adalah keliling lingkaran. Itu kan jarak putar. Omega adalah sudut. Jadi ini distance, jarak. Omeganya adalah kecepatan putar sudut, lalu dapatlah T-nya. Seperti itu. Nah, sudut X radian pada sembarang waktu T dinyatakan oleh X sama dengan omega T. Dan dari Fourier yang merepresentasikan ini bisa dinyatakan seperti ini. Nah, agak beda sedikit ya. Apa bedanya? Kalau kita pada Derek Fourier yang dia periodik dengan periode 2P, dia ini hanya AN kali apa? Cos apa? Kan itu ya. Di sini ditambah BN sin N T, gak ada omeganya. Nah, ya. Oke. Tapi dengan catatan di mana omega tadi apa? 2Pi per T. Ingat ya, catat ya. Jadi ini omega ini kalian ganti menjadi 2Pi per T. Maka N kali T kali 2Pi jadi 2Pi 2N Pi T per T periode. Ya. Jadi ini adalah rumus Derek Fourier dengan periode apa? Selain 2Pi. Ini boleh catat nih ya. Catat ini aja dulu, nanti kita mau pakai ini. Silakan. Ingat bahwa omega adalah 2Pi per T. Ya. Terus kita lihat lagi. Nah, kalau begitu, koefisien Fourier dengan variabel baru ini, ya, koefisien Fouriernya A0, AN, dan BN, ini kan deretnya. Koefisiennya seperti ini. Jadi A0-nya menjadi apa? Ini 2 per T, 0 sampai T, kemudian T-nya kalian ganti dengan 2Pi per omega, ya. Kemudian AN-nya jadi ini, BN-nya menjadi ini. Ya, kalian tinggal tambahin omega aja. Dan tetap ingat bahwa omega tadi 2Pi per T. Oke, kita lihat berikutnya. Kita lihat ini tak banyak perbedaan dengan koefisien Fourier terdahulu yang telah kita bahas dalam interval 2Pi. Jadi batas-batas integralnya ini mungkin bisa antara 0 sampai T, antara min T per 2 hingga T per 2, antara min Pi per omega hingga Pi per omega, atau dari 0 sampai 2 Pi per omega. Sepanjang itu mengcover atau meliputi satu periode penuh. Ya, sepanjang dia mengcover satu periode penuh. Coba lihat contoh. Ini. Determine the Fourier series for a periodic function defined by. Tentukan deret Fourier dari fungsi periodik ini yang dinyatakan definisinya oleh Ft sama dengan 2 kali 1 tambah T. Dalam interval dari berapa? Min 1 sampai 0. Dan dia menjadi 0 kalau dari 0 sampai 1. Ini dari min 1 sampai 0 kan ini ya. Ini kan. Nah, ini rumusnya ini. Persamaan matematiknya. Ya, garis lurus kok. Kemudian dia 0 dari 0 sampai 1. Nah, ini. Lihat nih. Nanti kalau diteruskan gimana? Kalau diteruskan, dia jadi begini kan lagi. Ini terus apa? Gini lagi. Ya. Terus berketerusan seperti ini, ya. Nah, gini. Ya berulang-ulang. Berapa periodenya nih, Cut?
Ini tengok dari sini ke sini aja. Ini sampai sini. Berapa periodenya? Nih, tengok aja panjang ini. Periode T sama dengan apa? 2. 2 aja nggak 2pi. Ya. Karena ini dari min 1 sampai positif 1. Nah, kita lihat. Jadi dari sini kita akan punya dari Fourier-nya Ft sama dengan ini, ya ini rumusnya lah. Kan gini bentuk dasarnya. Nih. Kemudian A0 per 2 dikali. Ini Bapak tanya ini. Dari bentuk definisi dasar yang selain 2pi tadi, kenapa jadi seperti ini? Kenapa? Karena tadi apa? 2 di sini 2pi nt per berapa? T-nya 2. Ini T-nya kalian ganti dengan 2. Jadi cari deh Bang ya. Jadi berapa? Pi n T. Jadilah dia Pi kali N kali T. Jelas ya? Oke. Ini because karena T-nya sama dengan 2. Jadi kalian tinggal ganti T besar ini dengan 2. Jadi, therefore, jadi A0 rumusnya apa? A0 kan dari sini ke sini. Ya. Min T per 2 sampai T per 2. Kita tahu tadi intervalnya dari min 1 sampai berapa? Tengok ini. A0-nya. Dari negatif 1 sampai 1. Ya kan? Ft-nya dari min 1 sampai 1. Tapi dari min 1 sampai 1 itu kan terpisah menjadi min 1 ke 0 dengan fungsinya ini. Dan dari 0 ke 1 dengan nilai Ft-nya adalah 0. Oke. Berarti ini jadi apa? Hilang ya? Oke, yang tinggal ini aja. Jadi ini integral dari 2 tambah 2T. Integral 2, 2T, integral T adalah T kuadrat ya? Enggak gitu. Oh ya, di sini 2T ya. Sini 2T. Ya, jadi integralnya T kuadrat. Masukkan 01, jawabannya berapa? A0-nya 1. Oke. Kita lihat lagi. Sekarang kita mencari AN dan BN. Sama caranya. Rumusnya tadi seperti tadi di sini. Berapa AN, berapa BN nih? Sini tadi ya, Andi. AN-nya 2 per T nih. Oke. Kita buat lagi AN-nya. Rumusnya ini tadi ya. Dari min 1 sampai 1, FT dikali apa? Cos NPT. Ya, karena tadi di sini ya. Dia cos NPT. Nah, tapi kita hanya menghitung dari min 1 sampai 0. Karena 0 ke 1 dia tidak ada nilai, 0. Berarti hasil ini, lihat. Nah, ini integralnya pakai apa? Parsil, ya. Integral parsil. Ini coba silakan kalian coba. Pakai Wolfram, silakan. Bisa. Pakai Wolfram deh. Pakai Wolfram. Nih. Berapa hasilnya? Min 10. Ya. Kita coba pakai Wolfram. Nih. Langsung aja ke integral ya. Mana ya? Ya, ini. Integral min 1, 0. Terus 2 kurung buka T tambah 1. So, 1 tambah T dikali cos N kali Pi. Pi di sini ya. Kita cari Pi di sini. Ada nggak Pi di sini? Di akar ini kayaknya Pi itu beradanya. Nah, ini Pi. Cos N H. Ya. Pi kali T. D-nya DT. Ya, mudah-mudahan ada hasilnya ya. Coba.
Coba kita lihat. Nah, langsung ya. Oh, gini aja. Gini aja. Tak usah pakai batas ya. Tidak usah pakai batas. Ini gimana ya? Tidak usah pakai batas dulu. Kita mau lihat integralnya saja. Ya, tanpa batas ya dulu ya. Batasnya belakangan aja. Cos NPT. NPT. Nah, ini dia, Bang. Nampak ini? Hasilnya ini ya. Ini kalau payah. Karena ini kalau dikalikan T dikali cos NPT, jatuhnya jadi integral parsil. Ya, integralnya jadi parsil, UdV. Ya, jadi hasil integralnya, gini aja ya. Kita take aja gini. Ini dia. Tambah konstan ya. Konstannya nanti kita abaiin. Coba tengok. Nih. Kan jadi ini. Nah, jadi dari catatan nih, baru kalian masukkan batasnya. Batasnya tadi dari min 1 sampai 0. Silakan. Nih. Nah, kita masukin ke T ya. Masukkan ke T. Kita lihat. Ini jadi ke sini ya. Tengok ini. Ini ke sini, 0. Ini jadi 0. Sin 0 berapa? Ya, 0 kali pi kan 0. Sin 0 jadi 0 ya. Ini 0 nih. Ditambah cos 0. Cos 0 1. Berarti 0 tambah 1. Jadi kita punya 1 per apa? Kan gitu. Dikurang batas bawah. Ini min 1 masuk ke sini. Nah, apa jadinya kalau T-nya min 1? Min 1 tambah 1 kan 0. Jadi ini nggak usah kalian masukin lagi. Karena ini 0, ini kan min 1 tambah 1 kan 0 nih. Jadi 0 dikali sin apapun jadi 0 ya. Nah, tetapi untuk yang ini, gimana? Jadinya apa? Ini jadi 0 ditambah apa nih? Cos min pi. Kan jadi ini minus. Cos pi kali min 1. Jadi apa? Cos min pi. Ingat kan? Cos negatif jadi apa? Tetap cos kan? Cos minus jadi ada di trigonometri cos min x pada apa? Cos x ya. Kalau sin min x, min sin x. Jadi ini balik ke cos x. Artinya ini cos pi. Pi berapa? 180 kan? Kalau diderajatkan. Cos 180 berapa? Min 1. Ya kan? Di sini. Berarti ini nilainya negatif 1. Ditambah min 1. Kan itu? Dibagi apa? Sini ya, dibagi pi pangkat 2. Jadi kalian punya 1 per pi kuadrat, min dengan min jadi apa? Plus. Jadi 1 per pi kuadrat jadi ya. Tapi n-nya kemana itu ya? Kemana n-nya tadi? Kita tadi ada n ya. N-nya kemana ini? Cos pi t. N-nya kok lenyap ya?
N-nya harus ada ini. Karena nanti N-nya itu yang akan membuat dia berganti-ganti. Ya. Aduh, salah tadi itu ya. Tadi N-nya kabur tadi. Tadi kan di sini. Yang pertama tadi N-nya kan karena nggak kita kasih kurung. Lihat ya. Tadi pertama nggak kita kasih kurung, jadi N-nya dia abaikan. Dia hanya nganggap cos PT aja. Sedangkan kita tetap perlu N, karena N itu suku pertama, kedua, ketiga. Jadi kita kasih kurung. Ini, tadi salah ya. Hasil integralnya ini. Nah, ini dia. Ini dia diberikan N-nya 1. Kalau N-nya 1 jadi apa? N-nya 2 jadi apa? 3 jadi apa? Jadi yang jelas integralnya kita perbaiki ya. Hasilnya ini. Nah, gitu. Ini salah ya. Kita perbaiki ini. Ya, masuk, Pak. Nih. Nah, seperti ini. Bisa tidak kita buat bisa nggak kita bikin ini hasilnya kan ini. Kita kan perlu memasukkan T-nya negatif. T-nya min 1 ya, batas bawah, batas atas ya. Kita buat gini, koma, T sama dengan 0. Tes dulu ya. Kalau bisa, mantap tadi. Kan T-nya berapa nih? Exact result-nya kalau T. Tunggu ya. Nggak mau. Ya. Oke. Ini yang kalian masukkan ya. Tadi kurang dengan apa yang di sini 0, sini min 1 ya. Nanti dimasukkan, kita akan peroleh hasil seperti yang dijelaskan pada slide ini ya. AN-nya 0. Kenapa? Kalau N-nya berapa? Even. Even itu apa ya? Genap ya. N-nya genap, 2, 4, 6, 8, maka nilai integralnya jadi 0. AN-nya. Ya, N ya. Kemudian AN-nya menjadi ini, Bang. AN-nya adalah setara dengan 4 per N kuadrat dikali Pi kuadrat. Kalau N-nya bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, lanjutannya nih seperti ini ya. Iya, nih. Jadinya seperti ini. Oke. Kemudian ini menjadi seperti ini. Karena nilai cost itu kalau tidak dia cost cost itu kalau dia 1 berapa, kalau dia 2 berapa ya. Min 1 pangkat N. Ini artinya kalau dia N-nya genap jadi positif 1. Nah, jadi kita punya seperti ini. Untuk B sama rumus CD, Bn-nya adalah 2 per min NP. Sehingga seperti ini alasannya, alasan hitungannya seperti ini ya. Jadi direct Fourier-nya untuk beberapa suku tinggal kalian masukkan saja nih. Jelas ya? Nah, sekarang coba
buat ya. Nah, deret Fourier yang ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk standar, yaitu Ft sama dengan A0/2 ditambah sigma Bn sin n omega T ditambah ini apa ini theta ya, si n gitu ya. Di mana kedua variabel ini diartikan definisinya jadi ini, kemudian koefisien Bn besar adalah akar dari An kuadrat ditambah Bn kuadrat. Oke, ini nggak usah dulu ya. Sekarang coba kalian kerjakan ini. Silakan. Ini satu. Kita kerjain sama-sama atau kalian kerjain dulu deh. Silakan. Ya, silakan ya. Kalian coba hitung ini. Satu bagian ini. Ini. Ini ya. Rumusnya di sini. Gunakan ini. Pertama dulu, periodenya dulu. Berapa periodenya? Langkah 1 ya. Step 1 dulu. Langkah 1. Tentukan apa? Periode, ya kan? Oke. Periode itu berapa? T sama dengan 4 ya. T-nya 4 ya. Nah. Dan omeganya apa? 2pi/T. Jadi omeganya berapa? 2pi/4. Berarti apa? Ya. Nanti di dalam rumus ini, ini omega itu kalian ganti dengan nih. Ini nanti menjadi mencari AN ya. Ft dikali cos apa? N dikali pi/2 T. Ya, dalam hal ini karena N omega T, berarti ini cos N dikali omeganya tadi apa? Pi/2 T. Atau boleh ditulis lebih rapi. Terus kayak begini boleh. Terus gini aja. Cosinus N Pi T per berapa? Gitu ya. Bagian cosnya. Bagian sinnya juga begitu ya. Coba lanjutkan ya sampai siap. Satu part ini silakan.